Ketua dari Indonesian Stuttering Community. Untuk Bang Dwiki, waktu dan tempat dipersilahkan, Bang. Oke, sebelumnya terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Oke, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan panitia yang sudah membuat agenda yang sangat-sangat luar biasa ini. Itu hari ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengucapkan pada Kak Akbar Pandu Setiawan, STR Kesehatan, yang dimana selaku terapis wicara dan juga founder Speech Share. Oke, yang pertama, mungkin agenda Monthly Talks ini bisa dulu mungkin agenda kita yang pertama ya untuk semuanya. Jadi yang bertajuk Understanding My Stutter dalam judul stuttering, jenis, tanda dan gejala dan strategi komunikasi. Jadi mana bisa bilang mungkin ini agenda kita yang pertama ya semuanya, yang mana agenda kita berjalan di awal Januari dan ini akan menjadi agenda rutin sih, agenda kita rutin dalam berkolaborasi, yang dimana bertajuk Monthly Talks Understanding My Stutter. Yang dimana sini kita akan membuat serangkaian agenda dalam mengedukasi dan memberikan kesadaran yang lebih pada masyarakat akan isu ini, di mana harapannya dengan kita mengadakan agenda ini kita bisa rutin, kita bisa mengedukasi masyarakat dengan lebih baik lagi, karena kita tahu isu ini masih sangat-sangat awam sekali. Oleh karena itu kita juga memiliki goals atau target panjang ya, agar bagaimana caranya sedikit demi sedikit masyarakat bisa teredukasi dengan adanya acara-acara seperti ini. Mungkin dari saya itu saja, dan semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari acara yang luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya dan semoga bisa menambah ilmu dan hal-hal baru yang memang harusnya dan yang memang harus sudah kita seharusnya bisa kita tambah dari waktu ke waktu. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga teman-teman bisa menyimak sampai akhir ya. Semoga kita bisa menyimak sampai selesai dan bisa mengambil sisi positif dari acara kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dwiki atas kata sambutan yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Saya sangat tergugah yang mendengarnya gitu. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mengganti nama username jadi nama _profesi. Nah itu teman-teman boleh untuk menyalakan kameranya agar webinar pada hari ini lebih terkesan interaktif dan juga lebih asik lagi ke teman-teman. Dan saya ingin mengingatkan bahwa nanti akan ada 4 orang yang akan mendapatkan hadiah dari kami, dari panitia ISC. 4 orang ini merupakan 4 orang yang nanti aktif dalam bertanya ataupun orang-orang yang interaktif dalam acara pada hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk aktif dalam menanya, aktif dalam berdiskusi pada hari ini agar teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang sangat-sangat luar biasa dari ISC. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan mulai acara dan hari ini kita ditemani oleh narasumber kami yang sangat-sangat hebat, yaitu Bang Akbar Pandu Setiawan, STRKes. Beliau merupakan seorang praktisi terapi wicara dan juga beliau juga merupakan mahasiswa Magister Sains Psikologi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat sore ya Bang. Selamat sore Mas Andreas, apa kabar? Baik Mas. Oke Mas, apakah Mas sudah siap Mas untuk share screen dan juga materinya Mas? Oh ya, insya Allah siap Mas Andreas. Oke, Mas. Oleh karena itu, waktu dan tempat kepada Bang Pandu dipersilahkan. Ya. Baik. Ya, sebelumnya saya mau izin bertanya, apakah PowerPoint yang saya sajikan itu sudah terlihat pada layar rekan-rekan semua? Sudah, Mas. Oh, sudah. Ya.
Ya, baik, tadi saya mohon izin ya, tadi saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ya, jadi bukan Jakarta. Ya, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai stuttering, jenis, tanda, gejala, dan strategi komunikasi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini fokus kita itu mau kemana sih? Nah, memang meskipun kita membahas mengenai stuttering, namun kita ini akan berfokus terlebih dahulu pada istilah yang dinamakan disfluensi. Jadi apa sih itu disfluensi? Kemudian apa sih yang membedakan antara disfluensi itu dengan stuttering? Gitu. Nah, concern kita atau fokus kita itu adalah mengenali jenis-jenis dari disfluensi atau tipe-tipe disfluensi. Kemudian yang kedua kita akan membedakan atau membahas mengenai normal disfluensi dan stuttering. Jadi apa sih yang membedakan antara normal disfluensi dan stuttering? Kapan sih anak-anak itu dapat dikatakan normal disfluensi dan kapan sih anak tersebut dapat dikatakan stuttering? Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai tanda dan gejala dari disfluensi atau stuttering. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai dampak dari stuttering. Jadi stuttering itu nanti akan berdampak pada aspek apa saja, apakah hanya kepada kemampuan komunikasi, kegagalan penyampaian proses informasi, atau dampak-dampak lain yang di luar dari komunikasi. Gitu. Kemudian kita juga akan fokus pada secondary behavior atau perilaku yang menyertai anak-anak atau individu dengan stuttering. Kemudian juga kita akan membahas strategi komunikasi. Jadi di sini merupakan concern kita pada sore hari ini. Nah, baik, kita akan masuk pada disfluensi. Jadi disfluensi itu merupakan disrupsi dari kelancaran bicara. Jadi setiap orang itu sebenarnya itu mengalami proses yang dinamakan atau mengalami pengalaman yang disebut disfluensi. Seperti saya ketika berbicara pada sore hari ini, saya juga terdapat disfluensi. Namun disfluensi itu ya tidak terlalu eksesif atau terlalu berlebihan, seperti adanya sisifan atau sisipan, atau adanya pengulangan bunyi, ataupun adanya jeda, bisa juga adanya dengan revisi. Misalnya saya ingin menulis, tapi saya mengucapkan pensil, kemudian saya ubah jadi ke menulis, itu juga termasuk salah satu dari disfluensi. Nah, jadi kita semua itu akan mengalami disfluensi. Namun tingkat disfluensi yang kita produksi saat komunikasi itu berbeda-beda. Ada yang sedang, ada yang ringan, dan juga ada yang terlalu berlebihan. Nah, namun disfluensi akan menjadi namun disfluensi akan menjadi hal yang abnormal jika disfluensi itu terjadi secara berlebihan sehingga mengganggu komunikasi atau menyebabkan kecemasan pada pembicara. Nah, jadi itu adalah disfluensi. Inti dari pemaknaan dari slide ini adalah disfluensi itu adalah hambatan dari dari kalimat yang diproduksi. Gitu. Intinya hambatan bisa berupa sisipan, bisa berupa pengulangan, bisa berupa revisi atau berupa blocking. Gitu. Itu disfluensi. Nah, kemudian kita akan masuk pada jenis-jenis disfluensi. Nah, secara umum disfluensi itu dibagi menjadi repetisi, pemanjangan atau prolongation, bisa juga terjadi bisa juga interjection atau sisipan, silent pause, broken word, incomplete phrase atau revision. Nah, ini merupakan jenis-jenis disfluensi. Nah, dalam repetisi atau pengulangan, pengulangan itu dibagi menjadi 3. Ini menurut Shipley and McAfee. Nah, ada pengulangan bunyi atau syllable, ada pengulangan satu kata penuh, ada pengulangan frase. Di sini dicontohkan pada repetition pada baris sound syllable repetition, itu contohnya aku butuh kamu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa yang membedakan sound syllable repetition dengan whole word repetition? Ketika sound syllable ini sifatnya hanya sebagian kata. Misalnya butuh, hanya bunyinya saja. Kemudian whole word repetition itu satu kata penuh. Misalnya tadi untuk butuh, nah itu butuhnya yang diulang. Levelnya pada butuhnya itu. Nah, kemudian yang pada frase itu tingkat pengulangannya pada level frase. Jadi repetisi itu dibedakan menjadi 3, yaitu level bunyi atau syllable, yang kedua ada level kata, kemudian yang ketiga ada level frase. Contohnya,
Aku butuh kamu, misalnya seperti itu. Yang word repetition bagaimana? Aku butuh kamu, misalnya seperti itu. Kemudian yang frase gimana? Aku butuh kamu, seperti itu. Jadi itu untuk repetisi. Kemudian yang prolongasi, pemanjangan bunyi atau suku kata. Nah, prolongasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada syllable prolongation, yang kedua ada silent prolongation. Misal pada sound or syllable prolongation, itu misalnya saya minta uang, misalnya seperti itu, atau saya butuh uang. Ketika kita masuk ke silent prolongation, contohnya itu seperti ini. Saya minta uang. Jadi ada upaya yang penuh pada ekspresi wajah yang itu menandakan sebenarnya itu sebuah pemanjangan bunyi. Sebuah pemanjangan. Tapi pemanjangan tersebut bersifat silent. Nah, kemudian ada interjection. Interjection ini sisipan, seperti ketika kita komunikasi atau menyampaikan pesan itu ada ada a, kemudian sisipannya itu bisa level bunyi, ada yang levelnya satu kata penuh, misalnya apa ya gitu. Misalnya aku mau apa, roti, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang sifatnya itu, ada yang jenisnya itu frase, misalnya aku mau itu apa, aku mau minta roti, misalnya seperti itu. Intinya di sini frase tersebut itu tidak menjadi satu kesatuan dengan kalimat yang diproduksi. Intinya seperti itu. Kemudian ada silent pause. Nah, silent pause itu adalah bagaimana seseorang itu dalam memproduksi suatu kalimat, tetapi terdapat jeda di dalam suatu kalimat, yang mana jeda tersebut abnormal. Misalnya, aku butuh, kemudian ada jeda, baru kamu, misalnya seperti itu. Kemudian ada broken word. Broken word itu adalah kata. Yang membedakan dengan silent pause itu ketika silent pause itu dia terjeda tetapi tidak pada kata. Tetapi ketika broken word itu terjadinya pada kata, seperti yang saya tunjuk pada kursor ini. Apakah kursornya terlihat, Mas? Terlihat ya? Terlihat, Mas. Ya, terlihat. Jadi sini. Misalnya kalau di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku butuh beberapa uang gitu. Tapi kalau tadi kan saya ada pengulangan. Nah, ini nggak ada pengulangan. Sebenarnya memang sangat sulit untuk mencontohkan bagaimana disfluensi itu terjadi karena memang perilaku bicara seseorang itu kan berbeda-beda gitu. Kemudian ada incomplete phrase. Nah, jadi di sini frase tidak lengkap. Jadi disfluensi itu terjadi tetapi tidak lengkap dalam produksi satu kalimat. Misalnya di sini kan yang di atas kan contohnya aku butuh uang misalnya. Nah, yang di bawahnya sini aku butuh, kemudian frasenya itu tidak lengkap, nggak ada kelanjutannya. Jadi seperti itu. Yang kemudian ada revisi, misalnya di sini aku butuh pensil, buku, misalnya seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa jenis-jenis disfluensi. Oke. Nah, kemudian klasifikasi disfluensi. Nah, jadi lingkaran di sini merupakan kajian dari disfluensi. Nah, di dalamnya disfluensi itu tidak hanya terdapat stuttering saja, namun ada yang namanya neurogenic dysfunction, ada yang namanya normal disfluensi, ada yang namanya psychogenic dysfluency, dan seterusnya. Mungkin ada jenis-jenis disfluensi lain tergantung dari literatur mana yang kita gunakan. Nah, yang pertama ini ada neurogenic dysfunction. Jadi di mana kondisi disfluensi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor disfungsi dari neurologi atau neurogenik. Misalnya, seseorang yang awalnya itu tidak mengalami disfluensi yang sifatnya abnormal atau disorder. Nah, karena suatu kejadian, misalnya jatuh, sehingga mempengaruhi pola komunikasinya menjadi disfluensi. Nah, itu kajian dari neurogenic dysfunction. Nah, yang kedua ada normal disfluensi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai normal disfluensi. Kemudian ada psychogenic disfluensi. Jadi disfluensi itu terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor psikis. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai stuttering. Jadi
di sini di dalam lingkaran ini 2 warna yang berbeda itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian normal disfluency. Nah, normal disfluency itu adalah disfluency yang terjadi, namun itu masih dikatakan normal. Nah, ini memang pada anak-anak itu terjadi pada usia 2,5 sampai 4 tahun. Kemudian sumber lain itu juga mengatakan 2 sampai 5 tahun. Nah, pada usia 2 sampai 5 tahun itu dinamakan periode normal disfluency. Jadi wajar anak-anak mengalami disfluency. Nah, apa sih yang melatar belakangi anak-anak tersebut mengalami normal disfluency? Yang pertama itu adalah karena anak-anak pada usia 2 sampai 5 tahun itu dia itu juga mengalami perkembangan proses pembelajaran atau stage developmental of language learning. Nah, di sini proses pemerolehan bahasa, proses pembelajaran bahasa itu tidak hanya terjadi pada level kata saja, atau secara reseptif apa sih yang anak tangkap, apa sih misalnya apa sih benda-benda yang anak rekam yang merepresentasikan menjadi suatu objek. Jadi tidak hanya anak belajar mengenai mobil, anak tidak hanya belajar mengenai buku, baju, kemudian celana dan sejenisnya. Namun di sini bahasa itu lebih luas. Jadi pemerolehan bahasa itu meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, sehingga itu akan mengalami atau mempengaruhi produk dari bahasa, yaitu bicara, yang di sini yang kita bahas sebagai disfluency. Kemudian normal disfluency dan stuttering. Nah, meskipun pada periode stuttering, meskipun pada periode normal disfluency, nah ternyata anak-anak itu dapat dikenali apakah anak-anak tersebut itu memiliki resiko yang tinggi untuk stuttering, atau anak itu memiliki resiko yang lebih rendah untuk stuttering disorder. Nah, di sini jenis-jenis disfluency yang paling sering dikaitkan dengan stuttering disorder ketika anak tersebut mengalami syllable repetition atau pengulangan suku kata. Yang kedua, monosyllabic whole word repetition. Nah, ini kan repetisi pada seluruh kata tapi sifatnya monosyllabic. Monosyllabic itu misalnya kata-kata seperti tas, gas, bas. Nah, itu yang monosyllabic. Artinya satu kata tetapi hanya membutuhkan satu syllable untuk memproduksinya. Nah, kemudian ada sound prolongation. Jadi ketika anak-anak itu mengalami sound prolongation, anak-anak itu masuk pada resiko yang sering dikaitkan dengan stuttering disorder. Kemudian ada blocking. Blocking itu seperti silent pause. Silent pause tadi. Nah, kemudian ada broken word. Nah, itu jenis-jenis disfluency yang mengarah pada stuttering disorder. Nah, kemudian disfluency yang cenderung mengarah pada normal disfluency itu terbagi menjadi interjection. Jadi anak-anak ketika memproduksi suatu kata adanya interjection atau sisipan itu adalah hal yang wajar. Kemudian revisi. Kemudian ada multisyllabic one word repetition. Jadi pengulangan satu kata penuh, multisyllabic. Jadi misalnya aku mau buku itu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada repetisi pada tingkat frase. Nah, jadi di sini bagaimana sih cara mengidentifikasi anak tersebut memiliki resiko yang tinggi terhadap disfluency atau resiko yang tinggi terhadap stuttering disorder atau tidak? Kita bisa lihat dari fitur-fitur jenis disfluency yang anak alami. Nah, ketika itu sifatnya hanya sisipan, revisi, kemudian pengulangan. Pengulangan ini untuk lebih mengingatnya itu pengulangan pada kata atau frase. Jadi pengulangannya itu sifatnya penuh. Nah, itu cenderung mengarah pada normal disfluency. Tetapi ketika pengulangannya itu pada suku kata, terus adanya pemanjangan, adanya blocking, adanya broken words, itu mengarah pada kondisi yang dinamakan dengan stuttering disorder. Jadi seperti itu. Jadi di sini cara memaknainya bagaimana sih gitu kan. Nah, cara memaknainya adalah ternyata setiap manusia, setiap orang, setiap individu yang terlahir itu pasti memiliki resiko untuk mengalami stuttering disorder.
namun resikonya itu tinggi atau rendah, itu yang membedakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah kita mengenal jenis-jenis disfluensi yang mengarah pada stuttering, kapan sih anak tersebut membutuhkan pemeriksaan disfluensi gitu kan? Nah, jadi kapan sih anak ini butuh pemeriksaan disfluensi? Nah, di sini informasi dari Shipley and McAfee, disfluensi itu sebenarnya akan anak tersebut membutuhkan pemeriksaan disfluensi ketika disfluensi itu terus berlanjut selama usia 6 bulan atau lebih. Misal, pada kasus anak usia 2,5 tahun, nah dia terdapat disfluensi gitu kan. Namun pada usia 2,5 tahun ditambah 6 bulan itu kan sekitar usia berapa ya? Berapa? Ya, usia segitu. Nah, ternyata disfluensinya itu belum menunjukkan penurunan. Nah, itu berarti anak itu memiliki resiko yang tinggi untuk mengarah kepada stuttering disorder. Nah, jadi anak tersebut sebenarnya membutuhkan evaluasi. Jadi di sini bukan terapi ya sifatnya ya. Jadi evaluasi. Nanti dibutuhkan terapi atau tidaknya itu tergantung dari terapi bicara. Kalau saya sebagai terapi bicara tergantung dari terapi bicara yang memeriksa. Apakah anak ini membutuhkan terapi ataukah membutuhkan strategi komunikasi di rumah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menurunkan tingkat disfluensinya, atau strategi-strategi lain yang sifatnya home program. Yang kedua, disfluensi terjadi sebelum anak berusia 3 tahun. Jadi setelah kita mengetahui yang tanda yang pertama lebih dari 6 tahun, kemudian anak tersebut ternyata disfluensinya terjadi sebelum anak usia 3 tahun. Kemudian anak itu laki-laki. Di sini dituliskan anak itu laki-laki, kenapa? Karena memang anak laki-laki itu secara riset itu lebih berisiko daripada anak-anak perempuan. Nah, di sini kan ada peserta yang mengalami stuttering ya, tapi saya belum tahu profilnya itu seperti apa, apakah kebanyakan itu dari laki-laki atau perempuan. Mungkin itu bisa menjadi data yang sangat sangat penting untuk kami. Kemudian anak menunjukkan perilaku motorik yang anak menunjukkan perilaku motorik atau secondary behavior. Jadi nanti akan kita bahas, tapi di sini akan saya berikan gambaran. Secondary behavior itu adalah perilaku yang menyertai stuttering pada individu. Misalnya ketika dia berusaha untuk menyampaikan pesan gitu, ada pergerakan mata, kedipan mata yang cepat, atau terdapat grimace atau upaya yang penuh untuk mengekspresikan suatu kata, atau adanya ketegangan pada leher atau wajah. Nah, itu masuk pada secondary behavior. Kemudian terdapat gangguan bicara atau bahasa lainnya. Jadi ketika anak tersebut memiliki gangguan bahasa atau gangguan bicara di luar disfluensi, berarti anak itu butuh evaluasi. Gitu. Kemudian anak atau keluarganya memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Nah, di sini yang dimaksud faktor risiko yang lebih tinggi itu merujuk pada faktor genetika. Jadi dari riwayat keluarganya itu seperti apa gitu. Nah, itu seputar disfluensi. Nah, kemudian kapan sih seseorang itu dapat dikatakan stuttering gitu kan? Nah, sebenarnya untuk mengatakan seseorang itu stuttering atau tidak, itu membutuhkan evaluasi atau pemeriksaan yang biasanya disebut dengan asesmen. Pemeriksaan itu akan diambil melalui sampel bahasa atau sampel bicara. Jadi, secara singkatnya, pola komunikasi seseorang itu akan direkam kemudian akan dianalisa. Nah, merekamnya itu pada tempat-tempat yang berbeda. Ketika dia berbicara atau berkomunikasi dengan teman sebayanya itu bagaimana, kemudian dibandingkan dengan keluarganya itu seperti apa, kemudian komunikasi di sekolah itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Harus melewati tahap seperti itu. Namun ini sebagai informasi untuk mendiagnosa seorang individu mengalami stuttering, setidaknya itu memiliki indeks total disfluensi 10% atau lebih. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu direkam gitu kan, kemudian ditranskrip kata apa saja sih yang diproduksi oleh kita atau klien kita gitu. Kemudian disfluensinya itu berapa persen? Misalnya
kita ambil 100 kata, berarti ketika dia mengalami 10% disfluensi atau 10 kata disfluensi, berarti itu dapat dikatakan dapat menjadi modalitas untuk mengatakan anak tersebut mengalami disfluency disorder atau stuttering. Tetapi ada juga fitur-fitur lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang atau menguatkan bahwa individu tersebut mengalami stuttering atau tidak. Yang kedua, ada indeks disfluency dari part word repetition. Jadi ini jenis-jenisnya tadi diukur. Berapa persen sih dari kata yang ia produksi. Kalau ketika dia memproduksi part word repetition, prolongasi, atau broken word, lebih dari 3% atau lebih, berarti itu anak tersebut dapat dikatakan disfluency. Tapi di sini tidak langsung dikatakan disfluency ya. Namun itu sebagai modal untuk mengatakan bahwa dia itu disfluency atau sebagai pengambilan keputusan saja untuk para klinisi dan terapis bicara. Kemudian durasi rata-rata dari disfluensinya itu adalah 1 detik atau lebih. Misalnya dia pengulangan kata ini, misalnya menyebutkan buku, dia bu. Nah itu lebih dari 1 detik, berarti itu merupakan menunjukkan bahwa anak mengalami stuttering atau lebih lama. Misalnya yang pemanjangan, dia bilang sapu. Nah, S-nya itu lebih dari 1 detik atau sama dengan 1 detik, itu menunjukkan bahwa anak tersebut berisiko besar mengalami stuttering. Kemudian jenis disfluency didominasi oleh part word repetition, monosyllabic one word repetition, prolongation, silent pause, atau broken word. Nah, kemudian adanya perilaku sekunder. Jadi tanda-tanda ini atau fitur-fitur inilah yang digunakan oleh para terapi bicara untuk mendiagnosa seorang klien apakah dia mengalami stuttering. Gitu. Jadi di sini memaknainya adalah disfluency itu belum tentu stuttering dan disfluency itu belum tentu disorder. Namun ketika kita sudah melabel pada stuttering, berarti itu sudah termasuk disfluency. Kemudian tanda dan gejala stuttering. Nah, tanda dan gejala stuttering itu adalah kesulitan memulai kata, frase, atau kalimat. Kemudian memperpanjang kata atau bunyi dalam suatu kata. Kemudian terdapat pengulangan bunyi, suku kata, atau kata. Kemudian adanya broken word, penambahan kata. Tambah seperti, jika diantisipasi, kesulitan memindahkan ke kata berikutnya. Kemudian ada excessive tension, atau adanya pergerakan abnormal pada upper body saat memproduksi kalimat. Nah, di sini berkaitan dengan secondary behavior. Kemudian adanya kecemasan terhadap berbicara. Jadi ketika dia diminta untuk berbicara itu dia merasa cemas gitu. Kemudian terbatas untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, itu adalah tanda dan gejala stuttering. Ketika mengalami hal-hal seperti ini, seorang individu atau anak atau orang tua mengamati anaknya gitu memiliki tanda-tanda seperti ini, alangkah baiknya untuk dievaluasi kemampuan bicaranya. Nah, kemudian stuttering. Beberapa informasi terkait dengan stuttering. Nah, stuttering itu bisa muncul tanpa alasan yang pasti. Meskipun beberapa sumber itu menyatakan bahwa stuttering itu genetik gitu kan. Terus stuttering itu karena dia saat usia normal disfluensi, mengalami disfluensi, malah orang tuanya itu mengkoreksi secara langsung sehingga anaknya itu merasa ada masalah dengan bicaranya. Hal-hal tersebut akan memperburuk stuttering. Tapi sebenarnya itu stuttering bisa muncul tanpa alasan yang pasti. Misalnya dia wanita kan memiliki resiko yang rendah terhadap disfluensi. Kemudian tidak ada faktor genetik atau dari keluarga itu tidak ada yang mengalami stuttering. Nah, kemudian dalam pengasuhannya itu juga bagus. Kemudian faktor-faktor lain yang meningkat, kemudian pada fase normal disfluensi itu tidak terdapat part word repetition atau disfluensi yang mengarah pada stuttering disorder. Namun dia bisa saja mengalami stuttering. Itu artinya apa? Sama seperti statement saya tadi, setiap orang itu memiliki resiko stuttering. Nah, kemudian stuttering itu bisa terjadi pada semua budaya. Nah,
Jadi baik kita orang Indonesia, terus orang Malaysia, atau orang Inggris, atau orang Batak, atau orang Medan, atau orang Bali, itu tetap bisa terjadi pada budaya-budaya setempat. Kemudian stuttering lebih banyak terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Nah, ini memang laki-laki itu memiliki faktor risiko yang lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi bukan berarti kita nggak mau anak laki-laki ya. Kita tetap harus mensyukuri apa yang diberikan. Gitu. Ya, anakku lanang gitu. Aku mau nggak stuttering, nggak boleh kayak gitu. Harus disyukuri. Malah justru ketika kita memiliki anak laki-laki itu yang harus diperhatikan, oh anak saya laki-laki, berarti berarti anak saya itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk stuttering. Lantas bagaimana sih sikap dan tindakan yang harus dilakukan? Berarti kan kita harus lebih memonitoring perkembangan anak kita gitu. Tapi bagi yang perempuan jangan merasa oh anakku perempuan berarti ras stuttering. Ya wes lah tatokne wae atau saya biarkan saja gitu kan juga nggak boleh. Nah, tetap perlakuannya harus sama meskipun jenis kelaminnya berbeda. Kalau seumpama yang lahir perempuan semua kan juga susah nanti. Yang perempuan nyari laki-lakinya rebutan. Nah, gitu. Nah, kemudian beberapa orang itu secara genetik memang cenderung mengalami stuttering. Nah, jadi memang beberapa itu memang ada, memang ayahnya itu stuttering, terus anaknya stutter. Ada yang seperti itu. Namun bukan berarti anak yang lahir dari seorang ayah yang stutter itu anaknya akan langsung stutter. Nggak seperti itu juga cara pemaknaannya. Jadi memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Justru ketika kita mengetahui orang tua atau riwayat dari keluarga kita ada yang stutter, berarti kan kita juga harus mempersiapkan apa sih yang harus dilakukan. Misalnya bisa kita apa ya istilahnya ya, bisa kita mengantisipasi atau meminimalisir faktor risiko. Misalnya saya, istri saya itu dia stutter. Nah, berarti apa sih yang harus saya lakukan? Berarti saat dalam kandungan itu harus diperhatikan, memiliki gizi yang bagus, kemudian memperhatikan kesehatan psikologisnya, kemudian juga menghindari faktor-faktor risiko yang mengalami anak tersebut lahir dalam kondisi abnormal. Jadi seperti itu. Jadi gangguan itu kan dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian oleh kesehatan, dan juga oleh itu paparan dari timbal misalnya atau merkuri. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang harus kita kendalikan. Ketika kita mengetahui bahwa kita berisiko tinggi, nah yang harus kita lakukan adalah menurunkan resikonya. Jadi seperti itu. Kemudian stuttering itu merupakan suatu variabel. Artinya apa? Nah, stuttering itu dapat terjadi misalnya saat kita presentasi. Nah, itu kita cenderung stutter itu bisa. Tetapi ketika kita ngobrol dengan teman kita, nah ternyata kita tidak stutter. Nah, ada yang seperti itu, kasus-kasus yang seperti itu. Kan teman-teman kita juga ada beberapa ketika dia itu dalam lingkungan sebaya, itu dia itu cerewet banget. Tapi ketika suruh presentasi di depan, dia cenderung untuk mengalami disfluensi yang lebih tinggi. Nah, itu variabel. Stuttering adalah variabel. Nah, di sini informasi dari Mayo Clinic ini, stutteringnya itu tidak disebutkan dia masuk stuttering disorder atau tidak. Nah, jadi untuk lebih tepatnya, saya kira ini seharusnya tulisannya disfluensi. Nah, kemudian beberapa jenis disfluensi mengindikasikan ke arah fluency disorder. Jadi seperti tadi, yang part word repetition itu cenderung mengarah pada disfluency disorder atau fluency disorder. Nah, kemudian stuttering berdampak pada psikis individu seperti kesedihan, kecemasan, kemudian ketakutan, kemudian rasa frustasi terhadap apa yang ia alami. Nah, jadi kondisi-kondisi penyerta seperti ini memang harus diperhatikan. Nah, semua orang itu kan terlahir unik kan, ada kekurangannya pasti ada kelebihannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian abnormalitas pada speech motor control. Jadi di sini disfluensi itu dapat terjadi karena adanya pengendalian secara motorik untuk aktivitas berbicara. Kemudian faktor genetik. Nah, ini dampak dari stuttering. Ya.
Nah, stuttering itu bisa berdampak pada kegagalan proses komunikasi. Artinya apa? Orang-orang dengan kondisi stutter itu memiliki effort yang lebih besar, untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif gitu. Kemudian menjadi cemas tentang berbicaranya. Nah, ini juga berdampak anak-anak atau individu itu cenderung diam. Nah, ketika seseorang itu diam, apalagi akibatnya ketika diam berarti kan proses komunikasi atau proses pertukaran informasinya juga semakin rendah, sehingga informasi yang ia dapat itu semakin menurun. Tapi bukan berarti yang dia tidak berbicara informasinya itu ya informasinya rendah ya. Bisa saja dia mendapatkan informasi dari apa yang ia baca, gitu, apa yang ia pahami dari orang lain kan bisa juga. Kemudian menyimak komunikasi dari orang lain. Jadi seperti itu cara memaknainya. Kemudian cenderung tidak ingin berbicara atau menghindar dari situasi yang mengharuskan dia untuk berbicara. Nah, itu dampaknya seperti itu. Sehingga akan mempengaruhi apa? Sosialisasi, kemudian keberhasilan di tempat kerja, kemudian kesuksesan di sekolah. Nah, jadi pengaruhnya sampai situ. Kemudian ini bullying atau diejek. Nah, untuk situasi di Indonesia sendiri saya juga itu sih kurang memahami sih. Nanti mungkin bisa sharingkan teman-teman yang mengalami stutter. Nah, itu bagaimana sih tipe bullying yang dilakukan sehingga itu informasi yang bagus yang harus diselesaikan apabila anak tersebut itu sekolah di sekolah umum itu bisa mendapatkan perhatian khusus oleh gurunya. Sehingga bullying yang terjadi itu tidak secara terus-menerus. Karena kasihan bullying yang terjadi secara terus-menerus itu kan berdampak sangat buruk bagi anak, bagi perkembangan anak. Kemudian tingkat percaya diri yang rendah atau low self esteem. Nah, itu merupakan beberapa dampak dari stuttering. Nah, ini ada secondary behavior. Nah, secondary behavior itu adalah perilaku yang menyertai seseorang dengan stuttering. Ada motor behavior. Motor behavior itu seperti ketegangan pada organ-organ motorik, biasanya pada upper body atau tubuh bagian atas. Bisa pada rahang, itu ada ketegangan atau pergerakan yang abnormal. Nah, kemudian ada yang dinamakan fisiologi respon fisiologis, mempengaruhi pernapasan. Nah, ini membutuhkan sebenarnya motor behavior ini dan si fisiologis respon ini lebih lebih jelasnya sebenarnya harus dibukakan form assessment sih. Dalam form assessment itu ada motor behavior, nanti membahas mengenai kontak mata, kemudian pergerakan dari rahangnya itu seperti apa. Kemudian respon fisiologi itu menyangkut pada respon-respon fisiologis apa sih yang mempengaruhi seseorang ketika memproduksi suatu kata. Nah, kemudian ada ini namanya penghindaran ya, penghindaran. Jadi seorang anak atau individu itu cenderung menghindar ketika dalam situasi yang mengharuskan untuk bicara. Kemudian ada antisipasi. Jadi seseorang itu mengantisipasi, saya kalau mau bicara ini, mengatakan kata ini, saya akan stutter gitu kan. Sehingga dia mengantisipasi untuk tidak memproduksi kata itu. Dan biasanya bisa dicari kata padanannya. Nah, sekarang goals-nya itu apa sih ketika seorang stutter itu ditangani oleh seorang terapis bicara? Nah, goals yang pertama itu adalah memperbaiki speech fluency atau kelancaran bicaranya. Jadi diperbaiki. Ya. Jadi kan disfluency itu kan tidak bisa dihilangkan ya, disfluency ya. Tapi bisa diminimalisir. Melalui apa? Melalui strategi komunikasi. Nah, yang pertama ini mengimprove speech fluency-nya. Terus yang kedua itu mengembangkan komunikasi efektif, gitu kan. Terus yang ketiga itu dapat berpartisipasi dalam lingkungan sekolah, tempat kerja, atau aktivitas lingkungan sosial. Nah, jadi goals-nya itu di sini. Ketika kita akan mengintervensi seseorang dengan kondisi stutter. Nah, kemudian strategi komunikasi. Di sini ada beberapa strategi komunikasi yang bisa dilakukan.
Nah, tentunya strategi komunikasi ini membutuhkan bimbingan dari profesi yang berkaitan dengan stuttering. Nah, di sini ada prolongation speech, ada gentle onset atau airflow. Di sini ada reduce speech rates, ada reduce articulatory effort. Nah, di sini ini pemanjangan bunyi ya, istilah mudahnya pemanjangan bunyi ya. Nah, jadi klinisi itu mengajarkan seseorang itu untuk memperpanjang durasi bunyi. Namun itu agak pelan, kemudian diikuti dengan pengendalian atau transisi antar bunyi ke dan suku kata. Nah, tentunya ini susah, nggak susah sih sebenarnya. Ya, mungkin dilakukan sebenarnya, nggak susah juga sih. Nah, tapi tetap butuh pendampingan. Ketika kita mempelajari teknik-teknik seperti ini, nah tentunya kita akan bingung sebenarnya itu seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, itu tetap harus dengan bimbingan. Kenapa sih kita harus dengan bimbingan? Karena teknik-teknik di sini 1, 2, 3, 4 ini membutuhkan asesmen untuk dapat digunakan untuk meminimalisir dari disfluensi. Jadi setiap orang itu membutuhkan teknik-teknik yang berbeda. Bisa hanya butuh yang pertama, bisa yang kedua, bisa yang ketiga, bisa ke yang keempat. Atau butuh kombinasi antara yang pertama dengan kedua, atau yang pertama dengan yang ketiga, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah strategi komunikasinya. Nah, ini ada strategi komunikasi yang lain, yaitu ada fluency shaping. Nah, di sini ada easy onset, nah, di mana speaker itu diajarkan untuk sedikit menghembuskan nafas sebelum memulai fonasi dan mengucapkan kekerasan saat konversasi atau percakapan secara bertahap. Di sini easy onset. Kemudian ada decrease speaking rate, yaitu speaker atau pembicara, seorang yang berbicara itu dilatih untuk meregangkan suaranya terlebih dahulu dalam aktivitas berbicara dan menghasilkan kata dengan pengucapan yang lebih lambat dari biasanya dan mempertahankan tekanan dan intonasi normal seperti seseorang saat berbicara secara natural. Nah, di sini intinya itu yang pertama itu dia menghembuskan nafas dulu, fonasi pelan. Misalnya saya akan mengatakan aku mau makan gitu kan. Nah, di sini bilang aku mau makan gitu. Jadi ada awalannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu menurunkan kecepatan bicara. Jadi memang seseorang dengan stuttering jika saya amati itu memang kecepatan bicaranya itu tergantung sebenarnya itu agak cepat karena dipengaruhi oleh ketegangannya. Namun diulang-ulang sehingga di situ ada kegagalan artikulasi, ada terlibat juga ketegangan dari organ-organ motorik, sehingga ketika kita akan komunikasi itu alangkah baiknya juga tetap memperhatikan kecepatan bicara. Namun untuk orang-orang dengan stutter itu kecepatan bicaranya agak diturunkan dari level bicara yang agak diturunkan dari kecepatan bicara dia pada biasanya gitu. Kemudian ada like articulatory contact, yaitu speaker diajari untuk menggerakkan penempatan artikulator secara rileks. Artikulator itu adalah organ-organ artikulasi atau organ-organ yang terlibat untuk bicara. Kemudian yang keempat ini ada continuous phonation, yaitu speaker itu dilatih untuk mengurangi semua jeda antar kata dengan mempertahankan voicing atau produksi bunyi secara cermat sampai ia secara alami perlu mengambil nafas. Jadi di sini fokusnya ke durasi dari kata yang diproduksi atau pengambilan nafasnya. Jadi fokusnya pada pengambilan nafas. Sehingga seseorang ketika memproduksi suatu kalimat itu dia tidak kehabisan nafas di tengah kalimat. Karena kehabisan nafas di tengah kalimat tersebut akan mempengaruhi ketegangan untuk memproduksi kata selanjutnya atau melanjutkan kalimat selanjutnya. Nah, kemudian ada strategi komunikasi yang lain. Di sini stutter modification atau manajemen. Nah, di sini fokusnya ke self analysis, relaxation, dan desensitization. Ya. Nah, strategi di sini
Yang stuttering modification ini meliputi 3 ini. Yang pertama, self-analysis. Itu fungsinya untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai jenis, kemudian tingkat keparahan, kemudian lokus ketidaksesuaian, kemudian serta perilaku sekunder yang menyertai. Perhatian juga dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran diri tentang karakteristik produksi ucapan yang non-stutter. Jadi tidak hanya fokus pada kalimat yang stutter saja, namun juga fokus yang diproduksi ternyata dia tidak mengalami stutter, sehingga itu menjadi modalitas yang bagus untuk komunikasi secara lebih efektif dan memantau kesadaran proprioseptifnya terhadap otot-otot mulut. Jadi ini integrasi sensori yang dimaksud dengan proprioseptif itu. Nah, jadi di sini ada self analysis. Yang kedua, relaxation atau mereduksi kecemasan klien dan ketegangan otot melalui pelatihan relaksasi. Ada sendiri nanti pelatihan relaksasi. Tapi saya kira tidak akan dibahas pada kesempatan yang lain atau forum yang lain. Soalnya kan ketika kita membahas stuttering secara utuh, strategi komunikasi, itu berarti kita membutuhkan kalau di perkuliahan itu banyak SKS sebenarnya, nggak bisa hanya dilakukan dalam 1 hari. Kemudian ada desensitization, yaitu mengurangi emosi negatif yang terkait, misalnya ketakutan, frustasi, kemudian rasa malu, dan mengurangi kepekaan terhadap core behavior dan reaksi dari pendengar. Nah, maknanya di sini apa? Terkadang itu jika kita perhatikan, ada satu strategi yang ternyata itu bertentangan dengan strategi yang lain, gitu kan. Nah, ya itu memang terjadi. Karena itu strategi yang itu benar-benar efektif. Nah, sehingga meningkatkan kesadaran individu mengenai jenis ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Mas. Sudah ya. Kok sepertinya laptopnya minta ganti. Kok nggak muncul? Stop share dulu. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi sebenarnya itu tidak ada strategi komunikasi yang pasti. Itu pasti dapat menurunkan tingkat disfluensi seseorang dengan stutter. Nah, jadi misalnya kita amati pada self analysis ini. Nah, mereka itu membutuhkan bukan mereka sih. Nah, pada self analysis ini membutuhkan kesadaran individu terhadap jenis stutteringnya, kemudian tingkat keparahannya, kemudian lokus ketidaksesuaiannya, serta perilaku sekunder yang menyertai. Nah, itu bisa kita dapatkan dari mana? Nah, tentunya dari asesmen. Kemudian ketika kita sudah asesmen, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus mengolah informasi-informasi atau data yang telah kita dapatkan. Kemudian akan kita buat strategi komunikasi yang paling efektif itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Namun di sini saya akan menyajikan strategi komunikasi yang sederhana yang mungkin dapat membantu teman-teman semua dengan kondisi stutter. Nah, yang pertama itu adalah kesiapan komunikasi atau penguasaan terhadap topik yang akan dikatakan. Misalnya, ketika kita ingin mengatakan sesuatu, ketika kita tidak siap, maka kita akan cenderung mengalami disfluensi atau
bagi orang-orang dengan kondisi stutter, dia akan cenderung mengalami lebih stutter. Ketika kita sudah siap dengan apa yang akan kita katakan, topik apa yang kita pahami, apa yang kita kuasai, kemudian yang selanjutnya harus dilakukan adalah kita relaksasi. Relaksasi yang sederhana itu adalah tarik nafas, pelan mengatur pernafasan. Jadi di sini relaksasi ini ditujukan agar seseorang itu saat memproduksi suatu kalimat itu tidak kehabisan nafas di tengah kalimat. Karena apa? Seseorang yang mengalami kehabisan nafas di tengah kalimat yang ia produksi, ia akan cenderung mengalami ketegangan. Dan bagi beberapa orang itu akan membuat ia lebih cemas, sehingga nafasnya habis, terus tetap dipaksa untuk menyelesaikan kalimat yang akan ia produksi. Dan tentunya itu juga suatu kondisi yang tidak mengenakan. Kemudian, memiliki ekshalasi yang cukup untuk memproduksi kalimat atau menghindari terjadinya pengambilan nafas pada saat memproduksi kalimat. Nah, ini lanjutan dari yang relaksasi tadi. Jadi yang pertama itu intinya kesiapan materi. Yang kedua, kita siap secara fisiologis. Siap secara fisiologis itu ya meliputi berapa sih pengambilan nafas yang saya butuhkan untuk memproduksi satu kalimat gitu kan. Kalimat kan ada yang kalimat sederhana, ada yang kalimat kompleks. Nah, di situ seberapa sih yang kita butuhkan gitu kan. Jadi kesiapan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengurangi kecepatan bicara. Ketika kita sudah siap dengan materi apa yang kita berikan, kemudian kita sudah siap secara fisiologis, kemudian kita juga harus mengatur kecepatan bicara. Karena kecepatan bicara yang terburu-buru itu juga akan mempengaruhi koordinasi dari organ-organ artikulasi. Di mana di situ ketika disertai dengan kecemasan, maka produksi kalimat yang akan disampaikan itu cenderung akan terjadi kekacauan. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian apa? Fokus pada apa yang dikatakan, bukan menyelesaikan produksi kalimat yang akan kita katakan. Jadi di sini fokusnya adalah ketika kita sudah siap untuk memproduksi kata, untuk menyampaikan pesan kepada lawan bicara, kemudian kita sudah siap secara fisiologis. Nah, kita juga akan mengurangi kecepatan bicara. Di situ kita fokus untuk menikmati kalimat apa yang kita produksi. Bukan fokus pada aku harus selesai, perasaan aku harus selesai gitu. Jadi fokusnya di situ. Nah, kemudian apa yang terakhir itu habit. Nah, strategi seperti ini ketika tidak diikuti dengan kebiasaan, nah itu juga akan kacau. Seperti kita belajar bersepeda. Awalnya kita nggak bisa bersepeda. 1 ayunan, 2 ayunan, 3 ayunan jatuh. Nah, kemudian ketika kita terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu, kita akan bisa melakukannya melakukan dengan baik dan lebih efektif gitu. Jadi itu strategi yang mungkin bisa dilakukan teman-teman yang stutter. Semoga ini dapat membantu ya, dan juga menambah informasi. Namun saya sampaikan bahwa strategi seperti ini tidak bisa berlaku pada setiap orang gitu ya. Soalnya tetap membutuhkan strategi yang harus dibuat berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh para profesi yang berkenaan dengan stuttering. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, ini mendaki kecemasan ya. Nah, di sini juga bisa digunakan sebagai referensi. Yang pertama apa sih yang harus dipelajari gitu kan? Apa yang buat ini? Nah, kita itu harus belajar pada level kata terlebih dahulu, kata per kata. Kemudian baru masuk ke sentence atau kalimat. Kemudian hierarkinya masuk ke percakapan. Jadi strategi-strategi yang sudah dibentuk tadi dilatih. Ketika itu sulit, ya memang sulit. Nah, itu mulai dari yang termudah dulu, memproduksi kata dulu, kemudian kalimat, kemudian percakapan, kemudian oral presentation. Nah, kemudian di mana sih kita harus melakukan? Ya di lingkungan terdekat dulu, rumah. Sebenarnya yang paling bagus itu yang pertama tetap diri sendiri dulu. Belajar bicara terhadap diri sendiri. Nah, kemudian di lingkungan rumah itu terhadap orang tua, kakak, adik. Nah, itu juga sebagai yang selain untuk menjaga komunikasi
di lingkungan keluarga itu juga sebagai latihan kita, pembiasaan kita, kemudian pada grup terapi, kemudian playground, kemudian pada lingkungan kelas. Jadi seperti itu tahapannya. Terus siapa sih gitu kan? Siapa sih yang menangani? Pertama kalau seseorang itu mengalami kondisi stutter. Yang pertama itu adalah SLP atau di Indonesia itu terapis bicara. Jadi kita nanti akan disajikan program-program berdasarkan asesmen yang telah dilakukan. Gitu. Nah, kemudian dilatih individu per individu, artinya face to face dengan terapisnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dipelajari, sudah dikasih strategi komunikasinya, apa yang harus dilakukan, dibiasakan, digunakan pada lingkungan keluarga, kemudian pada lingkungan pertemanan, kemudian pada guru ketika seseorang itu sedang sekolah, atau di level yang lebih tinggi lagi. Gitu. Kemudian kapan? Nah, kapan? Nah, ini pada telepon saat ini untuk kecemasan ya. Jadi ketika kita cemas untuk komunikasi, kita bisa lakukan via telepon terlebih dahulu. Nah, gitu. Kemudian ini harinya apa ya? Saya agak lupa ini. Kemudian saat kita berargumen, kemudian saat kita mengalami apa namanya nervous gitu. Nah, jadi ini bisa dijadikan referensi. Jadi step-stepnya itu bagaimana sih gitu kan? Stepnya berapa dulu? Berkata, berkalimat, percakapan, kemudian orang presentasian, dan lingkungannya di mana, kemudian siapa, kemudian kapan gitu. Jadi ini juga tidak selalu itu juga tidak selalu saklek seperti ini urutannya. Kemudian ketika kita misalnya kita gunakan pada lingkungan rumah ternyata sulit gitu kan, ya kita pada kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nah, terima kasih. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Andreas. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih atas materi dan juga Ini pemaparan yang terakhir telah yang Mas saya gunakan. sampaikan. Saya tadi melihat bahwa sungguh ini masih sungguh Stop share ya. inspiring gitu untuk pembahasannya dan juga sungguh-sungguh informatif gitu. Makanya tadi Mas Pandu membahas dari awal dari perbedaan stuttering dan juga disfluency, terus juga Mas Pandu juga memberikan informasi juga mengenai dampak-dampak dari stutter juga sampai kepada strategi dalam berkomunikasi. Nah, oke, teman-teman semua. Jadi mungkin hari ini kita akan melaksanakan sesi Q&A. Jadi saya akan memberikan 2 pilihan kepada teman-teman semua. Pertama, untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, teman-teman boleh chat di grup Zoom dengan format nama underscore profesi di grup Zoom. Nanti saya akan panggil namanya, lalu teman-teman boleh on mic dan juga on cam untuk bertanya. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang mungkin tidak ingin bertanya secara langsung, teman-teman boleh untuk chat saja, chat di grup Zoom mengenai pertanyaannya. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan teman-teman. Mungkin ini ada pertanyaan pertama dari Bang Elif Linta Alfiana. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur indeks disfluency? Apakah ada instrumen online yang bisa diisi orang tua? Dipersilakan mungkin Mas Pandu untuk menjawab. Ya, baik. Bagaimana cara mengukur disfluency? Nah, indeks disfluency. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengambil sampel bahasa. Jadi, ketika individu yang akan kita ambil sampel bahasanya itu kita ajak bermain, ajak konversasi yang membutuhkan komunikasi seseorang, membutuhkan interaksi yang kuat antara kita dengan orang tersebut. Ya, tidak harus terapis juga, bisa juga orang di rumah. Nah, itu kita rekam, kemudian kita transkrip. Lalu apakah ada instrumennya? Ada sebenarnya instrumennya. Nah, instrumennya ini boleh saya share screen ya. Instrumennya share screen. Bentar.
Find disfluency index. Ya, nah. Nah, ini jadi kita harus mengambil sampel bahasa, merekam komunikasi seseorang, individu yang kita maksud, kemudian kita transkrip. Nah, transkripnya di sini. Nah, di sini ditranskrip. Misalnya kita 100 kata, 100 kata. Jadi kotak ini nanti akan diisi. Ketika dia tidak ada memproduksi kata, ya udah repetisi tulis R, prolongasi tulis P, interjeksi tulis I, dan sebagainya. Harus mengisi formulir ini. Nah, ini diisi. Kemudian ada juga yang tadi frekuensi perhitungannya, ininya berapa. Nah, ini secara garis besar saja ya, karena fokus kita kan bukan ke asesmennya. Nah, kemudian kita isi ini formulirnya. Nah, ini merupakan salah satu kajian dari asesmen terkait dengan motor behavior. Nanti ada mata, ada blinknya enggak, kemudian pada hidung ada dilation-nya enggak. Nah, ini akan dipelajari ketika kita belajar mengenai disfluensi, biasanya pada materi perkuliahan. Jadi seperti itu, kita harus mendapatkan informasi terkait dengan kemampuan bicaranya. Kemudian di asesmen dan dicari disfluensinya itu seperti apa. Jadi seperti itu untuk mencari disfluency index. Rumusnya ketika kita rumusnya adalah disfluensi, rumusnya disfluensi, total disfluensi dibagi kalimat yang akan diproduksi. Saya kira itu. Terima kasih Mas Pandu untuk jawabannya. Berikut pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Bang Hendri underscore FSDM secara langsung. Dipersilakan untuk Bang Hendri. Mas Hendy silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Henny, apa kabar Bu Henny? saya Hendy bukan Hendri ya. Ini Bu Henny ini pembimbing saya dulu waktu saya jadi mahasiswa. Aduh. Gini Mas Apa kabar Bu Henny? Baik. Aku baik-baik saja. Dengar ya suara saya? Dengar ya? Iya, terdengar Bu. Ya gini, Mas Pandu, saya tuh sangat minim sekali untuk masalah stuttering dengan masalah stuttering ya, karena memang zamannya saya kuliah dulu saya kan nggak dapat begitu banyak yang seperti Mas Pandu dapatkan. Saya punya pasien usia 19 tahun, dia kelas 3 SMA. Hasil observasi yang sudah saya lakukan itu dia syllable prolongation itu terjadi, terus sound prolongation juga terjadi, broken word juga ada, terus motor behavior itu banyak setiap dia bicara, malah hampir setiap menit ya dia melakukan itu. Terus saya sudah juga melakukan untuk tes membaca, terus tes untuk komunikasi, dan pernapasan dia normal, tetapi saat fonasi dia ada terganggu sedikit karena di bawah dari pernapasan normal. Terus yang saya tanyakan, strategi apa yang harus dilakukan? Ya, strategi apa yang harus dilakukan, karena dia juga saya combining dengan psikolog dan status sosialnya dia juga psikolog sudah yang melakukan. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk strategi itu? Yang kedua,
dia itu mengingat dia usia 19 tahun dan dia mau kuliah dan nanti dia akan interaksi dengan orang banyak ya. Apakah stuttering itu bisa timbul kembali dengan keadaan yang gangguan psikologinya dia, karena jika bertemu dengan seorang orang baru dia stutteringnya muncul dan lingkungan baru pun dia juga muncul gitu loh. Itu pertanyaan saya. Yang satu lagi Ya, monggo Bu. Apa namanya, sebenarnya stuttering itu bisa sembuh nggak sih kalau misal penanganannya dengan kasus pasien saya ini di usia 19 tahun? Oh iya, baik. Wah, pertanyaannya sangat luar biasa dari Bu Heni. Ya. Baik, saya akan mencoba meraba ya. Soalnya kan saya tidak melihat langsung kasus dari Bu Heni, tapi informasi-informasi yang diberikan sudah cukup membantu. Jadi jangan di sini sifatnya hanya meraba saja. Jadi kondisi dari pasien Bu Heni itu usianya 19 tahun. Kemudian pola stutteringnya itu kebanyakan didominasi oleh prolongation. Yang mana kita ketahui bahwa prolongation itu termasuk dikaitkan dengan resiko tinggi pada anak-anak dengan stutter, gitu kan. Kalau saya lihat dari pernyataan Bu Eni ini adalah asesmennya itu sudah lengkap ya, sudah lengkap. Jadi sudah tahu jenis stutternya itu seperti apa saja jenis stutternya gitu kan. Lalu bagaimana sih kemudian ada secondary behaviornya. Nah, lalu bagaimana sih cara manajemen penanganan untuk kasusnya Ibu Heni ini, gitu kan. Nah, yang pertama kita perhatikan dari motor behaviornya. Motor behaviornya itu dilatar belakangi oleh apa gitu kan. Nah, bisa dilatar belakangi oleh kondisi psikologisnya, bisa juga motor behavior itu dipengaruhi oleh kondisi neurologisnya. Nah, di situ harus dikaji terlebih dahulu. Ketika dia dilatar belakangi oleh kondisi psikologisnya, otomatis salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah sebelum dia memproduksi suatu kalimat, dia itu harus rileks terlebih dahulu. Namun kemudian bagaimana sih ketika dia itu dipengaruhi oleh kondisi neurologisnya? Nah, saya ada pasien dulu waktu kerja di SLB itu anak-anak gitu kan. Nah, dia itu stutteringnya parah. Nah, saya mencurigai dia itu stutteringnya dilatar belakangi oleh kondisi neurologis. Nah, dia itu kalau bicara gini, saat akan mengucapkan kalimat, dia itu cenderung ada motor behavior di mana ketika dia akan mengucapkan kata ya, levelnya kata, itu dia akan seperti ini. Nah, seperti itu terus. Jadi mulutnya itu terbuka terus dan itu abnormal. Nah, saya coba hand tapping, coba hand tapping. Ternyata itu juga cukup membantu. Nah, jadi ketika ada sih yang namanya hand tapping. Jadi ketika akan memproduksi satu kalimat itu dia harus bilang misalnya pisang gitu kan, pisang gitu. Nah, itu ada strategi yang seperti itu. Namun pemilihan strategi itu juga harus dipengaruhi itu tadi, latar belakangnya dia stutter itu apa. Kemudian ketika kita sudah mengenali itu, kita bisa memasukkan salah satu strategi tersebut. Itu baru ke level motor behaviornya. Kita mengetahui latar belakang dari motor behaviornya itu apa. Kemudian yang kedua itu adalah didominasi oleh prolongation. Nah, kalau prolongation biasanya itu strategi komunikasi yang bisa dilakukan adalah salah satunya yaitu yang itu tadi pemanjangan bunyi. Jadi kita mengambil prolongation ya. Prolongation itu kita memanjangkan bunyi juga. Misalnya pakai strategi sliding. Nah, sliding. Misalnya ketika dia akan memproduksi kata sapi misalnya, dia kan sapi gitu kan. Nah, itu digunakan tetapi dengan level yang lebih rendah. Nah, cara membantunya gimana? Kita ajarkan dulu level kata, kemudian level frase, kemudian level kalimat. Jadi seperti itu pemilihan strategi komunikasinya. Tapi perlu nggak sih dikombinasikan dengan strategi lain? Tentunya bisa dikatakan perlu, bisa juga dikatakan tidak. Tergantung bagaimana respon anak ketika diberikan strategi itu. Nah, cara mengubah ketika kita melakukan intervensi, sulit nggak sih? Ya awalnya sulit. Kenapa sulit? Karena yang awalnya seseorang itu bicara dengan pola komunikasi tertentu, harus diajarkan dengan pola komunikasi yang baru. Nah, itu tetap perlu pembiasaan. Seperti ketika kita terbiasa mengemudi mobil yang yang non-matic,
ketika kita diajari yang matic itu kan juga membutuhkan strategi, membutuhkan waktu kan. Meskipun banyak orang berpendapat bahwa matic itu lebih mudah. Namun apa? Kita perlu pengajaran. Strateginya bagaimana sih untuk mengendarai mobil yang matic. Jadi seperti itu. Kemudian stuttering itu bisa sembuh nggak sih? Kalau saya berpendapat mengenai stuttering itu kan penyebabnya belum pasti. Dari segi penegakan diagnosis, stuttering itu kan pelabelan stuttering itu kan dipengaruhi oleh disfluensi yang ia produksi. Berapa persen sih disfluensinya gitu kan? Nah, jadi saya menyoritinya ke disfluensinya. Disfluensinya itu bisa naik, bisa turun nggak sih gitu kan? Bisa dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi, pemilihan strategi yang bagus, kemudian bagaimana cara pengajarannya, urutannya seperti apa, bisa disfluensinya gitu. Nah, kemudian tadi usianya 19 tahun ya. Usianya 19 tahun. Kemudian progresnya itu seperti apa? Nah, saya kira progresnya itu tergantung bagaimana motivasi individu. Yang pertama pasti itu, motivasi individu. Kemudian individu tersebut itu bisa sering nggak sih melakukan program yang dilakukan. Kemudian keluarganya bagaimana mendukung atau tidak. Kemudian lingkungan sosialnya bagaimana mendukung atau tidak. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kesuksesan intervensi. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman terapis bicara yang lain akan ada yang menambahkan, sangat dipersilakan di sini karena sifatnya di sini sesinya sharing. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Pandu. Mohon maaf untuk tadi Kak Heni salah menyebut nama. Bagaimana Bu? Mungkin ada apakah ada feedback dari Bu Heni atau bagaimana? Karena saya juga belum lama ya menekuni dunia terapi wicara itu. Lulusnya juga belum lama juga gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau bertanya. Iya. Moga Pak. Silakan Mas Dimas. Iya, selamat sore Mas Akbar. Saya Dimas dari ISC. Ini kan saya perhatikan kalau saya sering berinteraksi sama teman-teman di ISC, itu gagapnya itu ada yang salah satu contohnya itu di bibir gitu. Contohnya ketika dia ingin mengucapkan kata-kata yang depannya itu B, P gitu kan. Contohnya buku lah. Dia itu seperti ini dia gitu. Atau huruf P seperti itulah. Kalau gagapnya seperti itu, ketika kita ikut terapi itu nanti solusinya itu seperti apa Mas? Solusinya ya. Jadi kategori kategori starternya itu pada huruf-huruf depan ya. Nah, usianya rata-rata berapa Mas? Kebanyakan sih untuk usia dewasa dan anak-anak mesti berbeda. Berapa? Sekitar 15 sampai 20 tahun lah. Nah, 15 sampai 20 tahun. Berarti kan dia kan sudah sadar terhadap kondisi bicara latih. Tapi ini belum pasti ya, soalnya kan juga harus meraba ya. Ada secondary behavior-nya enggak. Kemudian dia itu gagapnya terjadi di semua lingkungan atau lingkungan tertentu gitu kan. Nah, itu ada teknik yang namanya bouncing tadi. Jadi ketika dia ingin memproduksi suatu kalimat, nah, dia itu harus siapkan dulu apa sih yang akan diproduksi. Nah, bisa untuk meminimalisir disfluensinya, seumpama baju gitu kan, baju gitu kan. Dia persiapkan memproduksinya memang digagapnya misal baju gitu. Jadi gagapnya itu misalnya 3 kali, itu di strategi komunikasinya dikurangi menjadi 1. Nah, jadi seperti itu. Ada untuk implikasinya seperti apa? Tetap itu harus latihan terus. Soalnya kan pola komunikasi itu kan juga harus faktor kebiasaan juga. Nah,
Itu kan bagus sebenarnya. Bagusnya apa? Seseorang tersebut sudah mengetahui jenis disfluensi yang dialami itu seperti apa. Nah, jadi ketika dia bebel-bebelnya banyak, nah itu dikurangi dulu. Dikurangi. Nah, harapannya bisa terminimalisir atau tereliminasi. Jadi memang dibouncingkan. Ada yang teknik yang namanya bouncing itu. Jadi mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Oke, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan lain, sharing-sharing gitu boleh kondisi yang lain. Terima kasih banyak, Mas. Iya. Ya, sama-sama Mas. Mas Dimas Tandayu ya. Ya. Dari mana Mas? Dari Medan, Mas. Oh, dari Medan. Wah, jauh ya. Wah, bisa bertemu di sini. Saya dari Solo, Mas. Ya. Ya, bisa bertemu tatap muka langsung suatu hal yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Pandu. Mas, saya boleh tanya langsung ke Mas nggak nih Mas? Boleh Mas, Mas boleh Andre. Ya? Boleh ya. Sebenarnya ini Mas pertanyaan lanjutan dari Mas Dimas gitu kan, kita tahu bahwa starter itu kan ada tingkatannya, ada yang starternya rendah, ada yang sedang sampai ada yang tinggi Mas. Nah, apakah ada indikator Mas di mana misalkan nih yang rendah sama sedang itu bisa disembuhkan, sedangkan yang tinggi itu nggak bisa disembuhkan atau bagaimana Mas? Gitu Mas. Oh iya. Terima kasih Mas. Ketika kita mengatakan atau melabeli seseorang tersebut itu memiliki faktor tingkat keparahan yang parah untuk stuttering atau tidak, itu bisa kita lihat dari indeks disfluensinya. Ya. Ketika indeks disfluensi tadi kan syaratnya ketika dia itu 10% atau lebih. Ketika dia berada pada 11, 12 itu termasuk rendah. Namun pengklasifikasian berapa persen untuk itu termasuk pada kondisi yang rendah, tinggi, sedang itu belum ada. Namun kita lihat dari fitur yang lain, ketika seseorang itu terdapat secondary behavior, nah itu bisa dikategorikan langsung masuk pada stuttering yang tingkat keparahannya tinggi. Jadi malah yang didominasi itu pada secondary behavior-nya, meskipun tidak mengesampingkan indeks disfluensinya. Nah, jadi seperti itu. Apabila dia itu laki-laki, biasanya cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi. Oh, berarti bisa ini diklasifikasikan pada stuttering yang levelnya tinggi. Biasanya. Oke, Mas, terima kasih atas jawabannya, Mas. Sami-sami, Mas Andreas. Saya kembali untuk mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Ini ada nih pertanyaan dari Rinanda. Seorang mahasiswa. Apakah Kak Rinanda ingin tanya secara langsung? Apa saya sebutkan saja di kolom chat untuk pertanyaannya? Kak Rinanda. Oke, mungkin saya akan membacakan saja. Dari Rinanda seorang mahasiswa, izin bertanya. Saya punya teman sewaktu kecil, usia SD. Ketika membaca, dia menghindari kata dengan awalan D. Biasanya dengan diam atau tidak dibaca. Untuk strategi komunikasinya bagaimana ya, Kak? Ini awalannya D. Nah, di sini saya juga meraba ya. Kalau kasus itu mesti saya harus meraba. Soalnya kan kita juga tidak tahu kondisi langsungnya itu seperti apa. Nah, di sini teman sewaktu kecil, masih SD, ketika membaca dia menghindari kata dengan awalan D. Nah, itu terjadi ketika dia hanya membaca saja atau saat dia juga komunikasi. Itu juga perlu diperhatikan. Ya, bisa saja dia yang awalannya D itu bukan dipengaruhi oleh disfluensinya. Bisa juga dipengaruhi oleh bingung, ini harus dibaca apa gitu. Bisa juga kan terjadi seperti itu. Nah, ketika dia sulit membedakan huruf D, B misalnya, P, Q, itu ada indikasi mungkin dia memiliki faktor resiko. Faktor resiko ya bukan langsung melabel ke disleksia ya, tapi faktor resiko ke disleksia. Jadi seperti itu. Jadi untuk strategi komunikasinya bagaimana? Nah, ini kan soalnya saat dia membaca, saya kurang mendapatkan informasi saat komunikasi itu seperti apa. Jadi kan fokusnya kan kalau ini kan untuk komunikasi ya, untuk apa? Ya untuk komunikasi. Nanti untuk kajian reading fluency ada sendiri nanti kajiannya. Nah, jadi ini terjadi saat dia hanya membaca atau saat juga terjadi saat komunikasi gitu. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Saya kembali mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh untuk raise hand di Zoom atau bisa memberikan chat format nama _profesi, atau mungkin teman-teman yang ingin bertanya secara lewat chat boleh berikan pertanyaannya.
Berikut ada pertanyaan nih Mas dari Ali_program management. Wih, keren nih. Izin bertanya, bagaimana strategi untuk mengatasi blocking di awal saat ingin berbicara? Nah, bagaimana strategi untuk mengatasi blocking di awal saat ingin bicara? Yang pertama itu kesiapan kita memproduksi suatu kalimat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus rileks dulu. Kadang tuh blocking tuh karena ada kecemasan pada diri kita saat ingin memproduksi suatu kalimat. Nah, itu salah satu faktornya itu. Kemudian kalau ketika kita benar-benar susah untuk memproduksi kalimat, bisa kita pakai teknik tadi yang namanya apa? Airflow tadi. Ya, jadi kita memproduksi fonasi dulu pelan, kemudian baru secara bertahap kita memproduksi kata yang akan kita produksi. Misalnya, saya akan memproduksi, aku ingin mandi misalnya ya, misalnya ingin memproduksi kata tersebut. Tapi susah banget nih untuk awalnya itu seperti apa saat bicara. Bisa kita tarik nafas dulu perlahan, siapkan kalimatnya, kemudian kita juga menjaga kecepatan bicaranya, kita bilang pelan dulu, aku ingin mandi gitu. Jadi itu suatu strategi komunikasi untuk blocking gitu. Nah, nanti ketika itu sudah terbentuk, kita akan fokus pada durasi dari prolongasinya itu diperpendek, dipersingkat. Nah, nanti targetnya ke eliminasi. Memungkinkan nggak sih untuk dilakukan eliminasi atau tidak? Mungkin itu sih. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya Mas. Ya, tapi untuk pastinya, program pastinya tetap membutuhkan asesmen ya. Soalnya kan kadang kita, oh saya mengalami ini, yang cocok apa sih gitu. Saya mengalami ini, yang cocok apa sih? Sebenarnya tidak bisa seperti itu, tetap kita harus membutuhkan asesmen. Soalnya asesmennya nanti ada itunya enggak, motor behaviornya enggak, berapa parah motor behaviornya, terus yang melatar belakangi itu apa gitu. Jadi penekanannya di situ. Jadi bisa saja ini efektif, bisa saja tidak. Tergantung dari asesmen. Ketika asesmennya baik, maka akan mendapatkan ketepatan program yang baik gitu. Mas, berarti Mas mungkin setiap orang pasti mempunyai strategi yang beda-beda Mas ya, dan juga Ya, mungkin pasti. cara penanganannya itu juga ada berbeda-beda gitu Mas ya. Strategi komunikasinya beda-beda. Iya. Bisa saja ini secara teori ini bagus strategi komunikasinya. Misalnya dia kesulitan, dia itu waktu pertama memproduksi itu adanya prolongasi gitu kan. Bagusnya apa secara teori? Ya sliding, tapi ketika diterapkan langsung belum tentu. Dilihat dulu faktor-faktornya. Jadi seperti itu. Yang saya jelaskan pada slide yang terakhir itu secara umum. Secara umum ketika seseorang ingin memperbaiki strategi komunikasi untuk menurunkan tingkat disfluensinya seperti itu tadi secara umum. Namun bisa berlaku untuk semua orang enggak? Belum tentu. Nah, jadi seperti Terima itu. kasih Mas. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi teman-teman. Ini rata-rata mahasiswa ya yang tanya ya? Iya sih Mas. Satrio Kurniawan. Mas Satrio, iya monggo Mas. Silakan Mas Satrio. Selamat sore Mas Pandu. Ya. Terima kasih materinya. Saya mau izin bertanya Mas, buat strategi komunikasi itu bisa dikembangkan sendiri atau bisa dilakukan sendiri atau memang perlu bantuan dari terapis bicara misalnya gitu Mas? Buat tahu kan mungkin ya, kekhawatiran saya mungkin ya, kalau kita mengembangkan sendiri mungkin tekniknya nggak presisi atau sebenarnya teknik itu nggak terlalu masalah, yang penting rutin aja gitu. Ataukah memang harus pakai bantuan dari terapis bicara, misalnya dari profesional lah, katakanlah seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus dan ini mungkin mewakili semua individu dengan kondisi stuttering ya. Nah, apakah teknik-teknik itu harus dibantu dengan terapis bicara gitu atau tidak gitu? Nah, ketika kita melihat dalam kondisi lapangan, memang ada beberapa anak yang stutter, seseorang individu yang stutter, dia bisa menemukan strategi komunikasinya sendiri gitu kan. Nah, namun apakah semua individu dengan kondisi stutter dapat melakukan itu? Tidak, ya kan. Mesti kan ada kesulitan-kesulitan tersendiri, ada informasi-informasi yang belum diketahui. Nah, jadi untuk strateginya itu harus saklek seperti itu enggak sih?
untuk membahas mengenai strategi ya. Nah, strateginya itu memang harus dikombinasikan. Nggak ada strategi satu strategi yang bisa mewakili untuk seluruh kondisi, harus dikombinasikan. Nah, bisa dikembangkan nggak? Bisa. Ketika dia dikembangkan dan mendapatkan dampak positif, kenapa enggak gitu kan? Terus butuh nggak sih, harus butuh pelayanan terapis bicara nggak sih gitu kan? Saya sebagai seorang terapis bicara, pelayanan terapis bicara itu kan untuk membantu bagaimana seseorang dengan kondisi stutter itu mampu berkomunikasi secara efektif gitu kan? Ya mungkin konsultasi itu boleh. Siapa tahu dengan adanya konsultasi dia akan menemukan strategi yang lebih baik lagi. Maksudnya pengembangan strateginya bisa disempurnakan lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin ada fitur-fitur secondary behavior yang sebenarnya menyertai tapi tidak disadari. Nah, jadi itu juga menjadi membutuhkan perhatian khusus juga. Terus yang ketiga, dia starternya itu terjadi pada satu lingkungan tertentu atau tidak. Nah, itu juga harus dikaji lagi. Jadi artinya apa? Artinya ketika seseorang menemukan strategi komunikasi yang dikira bagus, kemudian dapat dikembangkan bagus, butuh pelayanan terapi bicara enggak? Mungkin bisa untuk konsultasi dulu. Saran saya untuk konsultasi dulu. Konsultasi nanti di asesmen. Setelah di asesmen, ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang tidak diketahui? Ternyata itu merupakan hal-hal yang penting gitu. Nah, jadi seperti itu Mas, saya kira Mas. Mungkin ada feedback dari Mas admin. Iya, satu. Mas mau tambah ya, tanyanya ya. Iya, tambah. Berarti kan perlu ya, maksudnya nggak wajib Ya. tapi perlu bantuan terapis bicara tetap ya untuk mengembangkan itu ya. Mas mau tanya kalau biayanya kisarannya berapa ya Mas? Terapi bicara itu. Gambaran biayanya. Ya. Terima kasih. Ya, sinyal saya kayaknya agak bermasalah. Nah, untuk biayanya ya Mas ya. Sebenarnya pelayanan terapis bicara itu biayanya bervariasi Mas, tergantung tempat dan lokasinya juga. Mantan itu teman-teman saya sharing itu ya ada yang segitu ya, ada yang 100, ada yang 120 pertemuan. Kalau rumah sakit informasi lebih lanjut lagi biayanya berapa, pakai BPJS bisa atau enggak. Seperti itu sifatnya itu kan subjektif ya, maksudnya enggak subjektif sih. Tergantung tempat dan lokasinya ya. Namun gambarannya seperti itu. Setiap orang beda, setiap tempat beda-beda. Nggih, monggo Mas admin, Mas admin ya, Andrea, Mas Andrea, bukan Mas Andrea sih, Mas admin. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas. Apakah teman-teman yang lain juga ingin bertanya? Oh iya, kemarin itu saya juga pernah baca, bukan pernah baca, membaca hasil dari kuesioner yang disebarkan ya. Nah itu ada kalimat yang menarik perhatian saya. Nah itu tulisannya itu ingin berbagi pengalaman hidup gitu. Nah mungkin bisa disaringkan di sini karena ini kan memang forum untuk sharing. Ya, mungkin pengalamannya seperti apa? Mungkin teman-teman yang ingin sekali. sharing juga boleh di sini teman-teman. Sekaligus juga melatih dalam berbicara juga kan teman-teman kan. Jangan malu-malu ya teman-teman, kita juga terbuka kok teman-teman ke teman-teman semua. It's okay. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin men-sharingkan pengalamannya mungkin? Boleh chat di grup Zoom atau mungkin sharing. Oke. Dari Mas Tano yang ingin bertanya lagi, apakah boleh Mas? Boleh dong. Oke Mas, silakan Mas. Boleh, sharing, boleh. Ini Mas, ini kan untuk di Indonesia mengenai ATW ini belum banyak diketahui lah. Karena saya sendiri pun baru tahu ada ATW itu. Kalau di luar negeri itu ada namanya speech pathology kan. Ya. Nah, jadi karena belum banyak yang tahu, banyak orang yang gagap kemudian direkomendasikan ke
psikolog gitu. Ya. Nah, kalau dari segi ATW itu apa sih Mas bedanya dengan psikolog gitu? Nah, ya. Ya, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Karena kan memang kondisi lapangan kebanyakan seperti itu. Ya, dibawa ke psikolog. Dan psikolog, apakah psikolog menangani stuttering gitu kan? Ya, bisa dikatakan bisa ya, bisa tidak. Apakah terapi bicara menangani stuttering? Ya sudah pasti ya gitu kan. Karena memang itu kajian dari komunikasinya. Nah, penanganannya apa sih yang membedakan antara psikolog dengan terapi bicara? Nah, ketika kita membahas mengenai fokusnya terapi bicara, nah fokusnya terapi bicara akan saya share lagi ya agar teman-teman terpapar ulang materinya dan lebih paham, lebih mengerti. Nah, fokus dari terapi bicara di sini, Mas. Nah, goals-nya itu di sini. Nah, goals dari pelayanan terapi bicara yaitu memperbaiki kelancaran bicaranya. Yang kedua, mengembangkan strategi komunikasinya itu seperti apa. Kemudian, strategi yang sudah dikembangkan, nah itu bisa nggak sih digunakan untuk berpartisipasi pada lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kerja, dan aktivitas sosial. Mungkin ya, kalau seumpama di sini ada yang pesertanya psikolog nggak? Saya harap ada, biar bisa lebih sharing lagi. Oh, ada yang resen, Bu Alita, Wahyu Aisyah. Monggo Bu Alita, resen. Kalau dari sisi psikolog itu seperti apa sih Bu Nur Alita dalam penanganan kasus stuttering? Ini resennya dari tadi atau baru aja ya? Bu Alita. Mungkin boleh untuk Bu Alita untuk menanggapi. Ya. Mungkin Bu Alitanya sedang ada gangguan sinyal atau jaringan. Nah, kalau saya pahami, kalau untuk psikolog itu dia fokusnya ke itu apa namanya masalah psikisnya. Jadi stresnya, kecemasannya, jadi faktor-faktor psikologisnya. Jadi fokusnya lebih ke sana. Kalau terapi bicara fokusnya lebih ke bagaimana sih strategi komunikasinya itu yang harus dilakukan. Kemudian cara memperbaiki fluensinya itu seperti apa. Kemudian keikutsertaannya dalam tempat kerja. Jadi fokusnya di situ. Kalau terapi bicara lebih ke komunikasinya dan mungkin kalau psikologi itu lebih ke faktor-faktor psikis yang mempengaruhi stutteringnya. Makanya kan ada psikoterapi yang mana dia diharapkan dengan adanya psikoterapi itu dia bisa lebih tenang saat berkomunikasi. Gitu. Makasih banyak, Mas. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya, ini juga ada pertanyaannya dari pertanyaan lanjutan dari Ibu Heni, apakah ada komunitas stuttering? Tentu ada dong, Ibu. Jadi kami itu dari ISC, Indonesia Stuttering Community, jadi kami memang sudah bergerak di sini dari tahun 2014 sampai sekarang, dan kami juga bergerak juga untuk membantu teman-teman yang stutter, berkomunikasi. Jadi mungkin Ibu boleh follow IG kami di indonesiastutter.id, atau mungkin kalau misalkan Ibu pengen lebih mengenal orang-orang stutter, ingin komunikasi, Ibu boleh banget join di grup WhatsApp kami. Tinggal DM aja di Instagram kami, nanti kami akan membalas Ibu dengan baik dan sepenuh hati. Ya, itu. Terima kasih. Sekalian promosi ya, Bu ya. Mungkin apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman semua? Atau mungkin dari profesi yang lain ingin menanggapi atau ingin berdiskusi juga boleh, kami persilahkan untuk mungkin memberikan tanggapannya seperti itu. Soalnya kan memang saya sebenarnya itu butuh banyak masukan dari ahli lain. Soalnya kemarin waktu saya kerja di SLB itu kasihan anak stutter itu masuk ke sekolah luar biasa sehingga kemampuan akademisnya pun juga akan terhambat. Soalnya kan kurikulum di
SLB dengan di sekolah umum kan berbeda. Jadi itu kasihan seperti itu. Jadi ya saya rekomendasikan untuk pindah ke sekolah biasa gitu. Jadi memang butuh banyak banget masukan. Soalnya kan kasus seperti ini sebenarnya ada, namun menurut saya, bagi saya itu kurang disoroti menurut saya. Jadi adanya forum atau wadah yang menampung untuk atau komunitas yang menampung untuk anak-anak starter ini sangat bermanfaat sekali ya. Semoga bisa jadi amal jariah untuk teman-teman semua. Jadi mungkin apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya lagi? Terima kasih Bu Heni atas tanggapannya. Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada lagi, mungkin untuk Mas Pandu boleh menyampaikan seperti dua kata terakhir atau kesan-pesan mungkin di acara kali ini kepada kami semua, Bang. Wah, Silakan, Bang. pesan-pesan ya. Iya, Bang. Pesan saya tuh sebenarnya simpel sih. Ini untuk bagi teman-teman yang starter ya. Bagi teman-teman yang starter itu sebenarnya kan teman-teman itu harus memiliki motivasi yang tinggi untuk memperbaiki komunikasi teman-teman semua. Karena bagi saya itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Ketika progres itu berjalan tidak signifikan, nggak apa-apa. Yang penting ada progresnya dulu, ada usahanya dulu. Saya yakin bagi orang-orang yang berusaha itu akan menemukan jalan. Sebagai contoh saja, seenggaknya kalau seumpama terapi itu ya ada dapat informasi baru, apa saja yang harus dilakukan. Intinya jangan menyerah, dan starter itu bukan aib bagi saya, itu starter bukan aib. Tetapi itu suatu amanah yang harus kita selesaikan. Menurut saya itu sih. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang ingin tanya, nanti saya bisa saya kasih alamat email saya. Yang malu bertanya-tanya. Oke, mungkin teman-teman yang mungkin ingin lebih tahu seputar starter atau mungkin menanyakan tips atau strategi komunikasi, teman-teman boleh untuk add Gmail-nya Mas Pandu, terus nanti bisa komunikasi di Gmail ya teman-teman semua. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengumumkan 4 juara ataupun 4 orang yang teraktif dalam komunikasi pada hari ini untuk mendapatkan OVO ataupun GoPay dari ISC. Nanti mungkin buat teman-teman yang disebutkan namanya, teman-teman nanti boleh untuk DM aja di Instagram kami. Nanti kami akan memberikan hadiah, mungkin teman-teman boleh kasih kontaknya, lalu kami bisa memberikan hadiah kepada teman-teman semua. Untuk 4 orang yang beruntung adalah 1 itu dari Elif, terus yang kedua dari Bu Heni, ketiga Rinanda, dan teman-teman lihat semuanya untuk informasi dan juga mengenang acara kita pada hari ini teman-teman. Mungkin untuk Mas Satrio boleh untuk memimpin dokumentasinya teman-teman. Mas Satrio. Baik teman-teman, silahkan boleh dibuka videonya. Yang nggak berkenan nggak apa-apa. Yang berkenan saja nanti saya print screen ya. Ditunggu apa-apa ya. Oke, kayaknya sudah ada semua. Sebentar. Ya boleh lihat-lihat benerin rambut dulu boleh. Gayanya boleh bebas. Senyum ya, biar cakep nanti. Sopan ya. Masuk sosmed. Masuk IG biar cakep ya. Oke, sudah ya. Sudah cepat ya, Mas. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Monggo
Mas. Terima kasih Mas Satrio. Ya. Mungkin untuk akhir kata, mungkin teman-teman yang non-starter kalau misalkan ingin lebih kenal dengan kita dan komunitas kami, teman-teman boleh mungkin join di grup kami dengan cara mungkin DM dulu di Instagram kami, nanti kami akan mungkin menerima teman-teman dengan senang hati untuk join kepada komunitas kami dan juga mengenal lebih dalam terhadap ISC ini dan juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang starter teman-teman. Oke teman-teman, sekian acara pada hari ini. Semoga acara pada hari ini bisa membawa berkah, bisa membawa informasi dan juga bisa membawa wawasan teman-teman semua. Terima kasih yang telah hadir teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sadi Santi Om. Terima kasih teman-teman telah datang. Terima kasih juga Bang Pandu. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Itu pun dari saya dan semua yang benar itu dari Allah. Saya hanya perantara saja. Terima kasih untuk semuanya atas antusias yang luar biasa. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kepada Mas Andrea. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman semua. Mas Pandu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Pandu.